wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arif Tricayadi, tentunya masih di channel ini. Pada bagian ini saya akan membahas tentang media massa, yang sebelumnya kita sudah membahas tentang media cetak ya. Oke, langsung saja. Media massa itu adalah alat yang digunakan dalam penyampaian pesan-pesan dari sumber kepada halayak dengan menggunakan alat-alat komunikasi mekanis seperti surat kabar, film, radio, TV, dan lain sebagainya. Sedikit intermezzo ya, sebelum kita masuk ke dalam media massa, manusia tidak mungkin bisa hidup tanpa berkomunikasi. Dan kata lain, semua manusia, baik itu anak-anak, remaja, sampai dengan orang dewasa, tentunya melakukan proses komunikasi. Oleh karena itu, kita perlu memiliki pemahaman yang jelas tentang konsep komunikasi itu seperti apa itu komunikasi, mengapa komunikasi itu penting bagi manusia, sampai dengan bagaimana elemen-elemen komunikasi berhubungan satu sama lain. Namun pada kesempatan ini saya tidak akan membahas poin komunikasi, karena kalian sudah mendapatkan informasinya pada perkuliahan proses komunikasi di mata kuliah sebelumnya. Jadi kalian coba ingat-ingat kembali terkait dengan proses komunikasi atau teknik komunikasi itu seperti apa. Kenapa harus demikian? Karena media massa itu ada kaitannya dengan komunikasi massa. Ada komunikasi, ada massa, yang outputnya adalah nantinya berkaitan dengan media massa. Sebelum masuk pada media massa, tentunya kita harus memahami kaitannya antara komunikasi ke media massa. Komunikasi itu intinya proses penyampaian pesan terkait dengan unsur-unsur komunikasi, mulai dari pengirim pesan, saluran, penerima, umpan balik, konteks dan efeknya itu seperti apa yang terkait dengan proses komunikasi tentunya. Nah, dari teknik komunikasi atau proses komunikasi baru muncul yang terkait dengan komunikasi massa. Komunikasi massa ini singkatnya kita harus mengetahui komponen komunikasi massa, yaitu dari kata massa yang hubungannya dengan komunikasi massa yang memiliki penjelasan atau pengertian sebagai mass atau massa dalam komunikasi. Massa yang didefinisikan sebagai besar, heterogen, berbagai macam, dan audiensnya itu adalah anonim. Nah, dari konsep massa yang besar ini memiliki arti tidak bisa menghitung jumlah audiensnya atau penonton dengan tepat karena jumlahnya relatif besar yang mencakup semua orang. Kemudian ada yang namanya heterogen, berarti audien atau penonton di media massa ini mencakup semua jenis orang, mulai tingkat sosialnya, pekerjaan, habit, dan lain sebagainya. Kemudian yang lainnya itu ada beraneka atau bermacam-macam gitu ya, gimana audiens atau penontonnya itu belum tentu terbatas pada wilayah geografis tertentu. Mereka mungkin tersebar di mana-mana. Kemudian ada anonim, berarti kita tidak dapat secara khusus mengidentifikasi pembaca atau halayak dengan karakteristik tertentu. Kita tidak bisa menentukan setiap orang itu apakah pernah menjangkau informasi-informasi pada media massa yang digunakan atau tidak. Nah, dari pengertian massa tersebut, muncul namanya media komunikasi, yang merupakan saluran komunikasi yang digunakan untuk menghasilkan dan mendistribusikan berita, hiburan, visual, dan produk budaya lainnya ke sejumlah besar orang. Oleh karena itu, media komunikasi berkaitan dengan jumlah besar orang atau massa. Maka disebut media komunikasi massa atau yang biasa disingkat dengan media massa. Ini yang harus kalian pahami. Seperti itu. Terkait dengan pengertian media massa, menurut buku yang tertuang dalam judul Kreatif Membuat Ragam Media Design, pengertian media massa itu adalah istilah bahasa Inggris, yaitu adalah media massa singkatan dari Mass Media Communication atau Media of Mass Communication, di mana media massa adalah komunikasi dengan menggunakan sarana atau peralatan yang dapat menjangkau massa sebanyak-banyaknya dan area yang seluas-luasnya. Terkait dengan karakteristik media massa, selain dari menjangkau massa sebanyak-banyaknya dan area yang seluas-luasnya, itu adalah memiliki sifat melembaga, di mana pihak mengelola media terdiri atas banyak orang, yakni mulai dari pengumpulan pengelolaan sampai dengan penyajian informasi. Kemudian yang kedua bersifat satu arah, di mana komunikasi yang dilakukan kurang memungkinkan dialog antara pengirim dengan penerimanya. Selanjutnya meluas dan serempak, dapat mengatasi rintangan waktu dan jarak karena memiliki kecepatan bergerak secara luas. Kemudian yang keempat, penggunaan peralatan teknis dan mekanis seperti radio, televisi, surat kabar,
dan semacamnya. Dan yang terakhir itu bersifat terbuka, yaitu di mana pesan dapat disampaikan oleh siapa saja, di mana saja, tanpa mengenal usia, jenis kelamin, agama, dan suku bangsa. Terkait dengan fungsi media massa tersebut, yang pertama, media massa ini berfungsi sebagai penyampai informasi mengenai berbagai macam peristiwa, ya, kejadian, realistis atau realitasnya seperti apa, dan banyak hal lainnya yang terjadi di tengah masyarakat. Yang kedua, ada fungsi yang bersifat korelasi, di mana sebuah fungsi media massa ini untuk menafsirkan dan menjelaskan peristiwa yang terjadi. Berikut kemungkinan hubungan dengan satu hal atau peristiwa lainnya. Yang ketiga, ada kesinambungan adanya peran penting media massa dalam mengakui, mengekspresikan, dan mendukung budaya khususnya yang ada di masyarakat. Keempat, fungsinya sebagai hiburan, di mana penyedia hiburan bagi masyarakat. Dan yang terakhir, fungsinya adalah mobilisasi dengan tujuan di bidang ekonomi, pembangunan, pekerjaan, dan agama, dan lain sebagainya, tentunya disesuaikan dengan isi atau konten yang dibutuhkan. Isi dari media massa umumnya berupa berita yang berisi laporan seperti peristiwa baru, termasuk foto dan video yang isinya tentang berita atau news, ya. Kemudian ada isinya tentang opini yang berisi tentang pendapat, analisis, ulasan atau pemikiran tentang masalah tertentu. Kemudian yang ketiga itu ada keterangan khas, ya, berisi gabungan fakta dan opini yang ditulis dengan gaya bahasa sastra. Foto dan videonya bernilai human interest termasuk kategori features. Nah, dari apa yang sudah disampaikan tadi, kita tentunya sudah dapat menarik kesimpulan terkait dengan jenis-jenis media massa. Tadi beberapa kali sudah disebutkan. Nah, di sini saya coba menyampaikan kembali, yaitu media massa terdiri dari media cetak, media massa elektronik, dan media online. Di mana media cetak terdiri dari koran, tabloid, majalah, buku, newsletter, buletin, dan lain sebagainya yang sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya. Kemudian media massa elektronik atau electronic media, nah di mana jenis media massa ini yang isinya disebarluaskan melalui suara atau audio atau gambar atau video dengan menggunakan teknologi elektro seperti radio, televisi, dan film, dan lain sebagainya yang memang menggunakan teknologi elektro. Kemudian yang terakhir itu ada media online atau online media atau cyber media, di mana media online ini memanfaatkan tentang jaringan internet. Ya, banyak sekali contoh-contohnya. Nah, terkait dengan media massa elektronik dan media massa online, kita akan bahas dan kita akan ulas di pertemuan selanjutnya yang lebih detail. Demikian penjelasan saya terkait dengan media massa. Tentunya kalian juga dapat mencari tentang teori-teori media massa dari referensi lainnya, mulai dari buku, jurnal-jurnal ilmiah, dan lain sebagainya yang memang membantu data-data untuk penelitian kalian atau referensi kalian tentang media massa. Oke, terima kasih sudah mengikuti sesi ini dengan baik. Jika ada pertanyaan, silakan kita berdiskusi di kolom komentar khususnya tentang media massa. Untuk absensi pada sesi ini, silakan kalian berpendapat terkait dengan media massa itu menurut kalian itu seperti apa. Dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, kira-kira mungkin kalian bisa berpendapat terkait dengan jenis-jenisnya, karakteristiknya, dan lain sebagainya yang ada kaitannya dengan media massa. Oke, silakan kalian berpendapat tentang media massa itu seperti apa yang sudah disampaikan tadi di kolom komentar dengan format pendapat kalian _NIM. Kalau jika ada pertanyaan, silakan di kolom komentar juga. Oke, demikian pada sesi ini. Tetap semangat, stay safe, stay healthy, jalankan kondisi new normal dengan disiplin sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku di dalam menjalankan aktivitas kalian masing-masing di sana. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Terima kasih, saya Arif Tricedi, salam kreatif, stay watching di video selanjutnya.